Gojo tewas terbelah dua oleh Sukuna. Menjadi Gojo, setengah, tak ada waktu untuk meratapi kematian Gojo di medan tempur ini. Kashimo melompat sejauh 203 meter. Maju menantang Sukuna sebagai lawan berikutnya. Tiba-tiba, bongkahan es raksasa muncul di atas Kashimo. Uraume berdiri di atas es tersebut. Namun, di saat yang sama, seseorang muncul tepat di atas Uraume. Uraume terkejut. Orang itu adalah Hakari. Sesuai janji, kau tak bisa lewat, serunya. Benar. Saat Chuling Game, Hakari sudah membuat kesepakatan dengan Kashimo. Menjamin Kashimo bisa duel 1 versus 1 dengan Sukuna. Menatap pengganggu ini, Uraume mengubah kuda-kudanya, bersiap merapal kutukan pembentukan es. Melihat ancaman itu, Hakari tak banyak omong. Energi kutukannya meledak, perluasan domain. Uraume terseret masuk, tapi balok es raksasa itu tetap jatuh. Sukuna menjentikan jarinya ke arah es itu. Seketika es mencair. Ternyata, ada sesuatu di dalamnya. Saat hujan mereda, sebuah senjata sudah ada di tangan Sukuna. Melihat itu, Kashimo paham. Uraume datang mengantar paket. Senjata kutukan, kamu inilah hadiah perpisahan terakhir dari Orozu. Diciptakan melalui mengikat sumpah dengan menukar nyawanya. Senjata di tangan, Sukuna mengayunkannya, langsung menyerang Kashimo. Kamutoke ternyata menembakkan petir yang mematikan. Setelah serangan itu, Sukuna menatap senjata di tangannya. Bikin kangen saja. 1000 tahun lalu, Sukuna membantai dunia dengan Kamutoke dan Hiten. Sayangnya, Kashimo punya energi kutukan petir. Dia kebal terhadap sengatan listrik. Serangan itu ditangkis dengan mudah. Kashimo mengambil kesempatan, bertanya hal aneh pada Sukuna. Kau kuat dari sananya? Atau menjadi kuat karena berlatih? Saat ditanya hal itu, Sukuna menjawab dengan santai. Entahlah. Yang pasti aku anak pembawa sial. Tak puas dengan jawaban itu, Kashimo berucap. Aku tak paham apa itu kelemahan. Tak tahu cara bersosialisasi. Tak mengerti apa itu belas kasih. Kashimo teringat kembali kenangannya 400 tahun lalu, dan berseru, pada Sukuna, aku tak tahu cara melakukan itu semua. Bagiku, orang lain tak lebih dari boneka rapuh. Mengatakan, apa yang terkuat, ditakdirkan kesepian? Bepergian tanpa henti, apakah itu hukuman bagi mereka yang kuat? Sukuna bahkan mengejeknya. Kau itu makhluk yang serakah. Gojo pun pasti sama sepertimu. Sama-sama rakus. Majulah, roh penasaran. Biar kuajari kau segalanya. Mendengar itu, awalnya Kashimo terdiam. Tapi seketika senyum buasnya mengembang. Ia langsung menerjang Sukuna, menghantamkan tongkat petirnya kuat-kuat. Namun, Sukuna menangkisnya. Dengan santai memakai Kamutoke. Mundur sedikit, Kashimo tak mau buang waktu. Langsung keluarkan jurus pamungkas. Teknik yang hanya bisa dipakai sekali seumur hidup. Ember binatang mistis. Melihat transformasi Kashimo, Sukuna sedikit terkejut. Bug! Wajahnya terkena pukulan telak. Sukuna bergegas mundur menjauh. Di saat yang sama, Kashimo mengumpulkan energi di mulutnya. Mulutnya melebar, dan sedetik kemudian, duar! Tembakan petir mematikan meluncur, menghantam telak tubuh Sukuna. Saat asap menipis, terlihat jelas, Sukuna tak terluka parah. Kini, fisik Kashimo berevolusi lagi. Seluruh tubuhnya diselimuti petir murni. Inilah wujud sempurna teknik kutukannya. Merekonstruksi daging dan tulangnya ke tahap ekstrim. Meningkatkan kelincahan dan daya hancur berlipat ganda. Mendorong fisik jauh melampaui batas manusia. Bayarannya, tubuhnya akan hancur lebur setelah teknik usai. Perubahan selesai. Tanpa menunggu Sukuna bereaksi, Kashimo kembali menerjang. Bug! Pukulan brutal mendarat di wajah Sukuna. Sukuna menghantam tanah dengan keras. Pukulannya saking kuatnya sampai membuat kawah. Kashimo masih membombardir kawah itu dengan petir. Lalu berdiri tenang menatap hasilnya. Tapi, Sukuna bangkit perlahan dari kawah. Selain kutukan pembalik, RCT. Untuk menyembuhkan luka, Sukuna punya satu metode pemulihan yang cuma bisa dipakai sekali, yaitu reinkarnasi penuh. Benar. Wujud aslinya telah kembali. Wujud sang raja kutukan dari 1000 tahun lalu. 4 lengannya merobek kulit. 1 mulut raksasa terbuka di perutnya. 2 tangannya mulai membentuk segel. Tapi dengan 4 lengan, ia punya 2 lengan ekstra. Yang bebas. Dia bisa merapal mantra tanpa henti, tanpa membebani kerja jantung dan paru-parunya. Mulut dan lengan 2 kali lipat manusia biasa. Bagi penyihir Jujutsu, ini adalah keuntungan absolut. Kashimo seketika terpesona. Bentuk ini terlalu sempurna. Adu fisik jarak dekat pun pecah. Tapi Kashimo kalah telak. Sekali pukul, ia langsung terpental. Di saat melayang di udara, Kashimo memutar tubuh dan memusatkan energi. Tangannya bersinar terang. Shoot!
Tembakan energi diarahkan ke Sukuna, tapi Sukuna diam saja. Mulut di perutnya merapal mantra dengan lantang. Sisik naga, tolakan, bintang kembar. Telapak tangan Sukuna membidik lurus ke Kashimo. Menjauhlah. Mantra mematikan selesai dirapal. Seraat. Tebasan raksasa membelah bumi. Kashimo gagal mengelak sepenuhnya. Sebelah lengannya putus. Kashimo akhirnya sadar. Inilah tebasan ruang yang menewaskan Gojo. Mengerikan. Tanpa ampun. Sukuna membalas dengan lemparan petir. Lalu berteleportasi ke belakangnya. Dua lengannya langsung mengunci. Lengan Kashimo. Sisa dua lengannya lagi menghajar brutal. Dan melempar Kashimo bagai boneka. Melayang di udara, Kashimo masih ingin melawan. Mengulurkan tangan untuk menyerang. Tapi matanya membelalak ngeri. Yang menunggunya di depan. Bukan udara kosong, melainkan jaring tebasan raksasa Sukuna. Tak ada jalan keluar. Kilas balik kehidupan Kashimo, Zoumato, berputar. Wujudnya kembali menjadi kakek tua dari 400 tahun lalu. Suara Sukuna menggema di telinganya. Pastinya banyak petarung yang mempertaruhkan nyawa menantangmu. Mereka hanya ingin mendapat pengakuan darimu. Tapi kau malah membunuh mereka semua. Dengan tanganmu sendiri. Kau tanya bagaimana cara mencintai? Kalau itu bukan bentuk cinta, lalu apa? Di alam Kashimo sadarnya berubah kembali jadi muda. Sukuna melanjutkan kata-katanya. Kita dicintai karena kita kuat. Meski begitu, kau masih merengek kesepian. Makanya aku bilang, kau itu sangat serakah. Akhirnya, Kashimo balik bertanya. Kalau kau sudah sangat puas, kenapa repot membelah jiwamu jadi benda kutukan? Dan melintasi waktu? Menjawab Sukuna, santai. Justru karena aku paham, makanya aku bilang, cinta itu omong kosong. Aku tak butuh orang lain untuk merasa puas. Ingin makan? Ya makan. Bikin kesal? Ku bunuh. Aku cuma hidup sesuka hatiku. Mendengar itu, Kashimo tertawa kecil. Kamu akan bosan setelah beberapa saat. Sukuna menepisnya. Tidak, rasa manusia itu beragam dan selalu berubah. Bagus untuk dijadikan hiburan. Sampai akhir hayat. Di dunia nyata, suara pecahnya, domain Hakari memecah keheningan. Hakari dan Uraume yang bertarung kembali ke medan perang utama. Bersamaan dengan itu, tanpa ada waktu untuk meratapi kematian Kashimo. Sukuna kedatangan dua tamu tak diundang. Harimau SMP Nishi, Yuji Itadori, dan Hiromi Higuruma. Keduanya terjun bebas dari angkasa. Melihat Yuji, Sukuna menyeringai. Bocah tengik sepertimu bisa apa? Di mata Sukuna, Yuji tak lebih dari sekadar badut. Setelah membelah Gojo jadi dua, dan merajang Kashimo jadi dadu. Tak ada waktu menangisi Kashimo di medan pertempuran ini. Yuji dan Higuruma langsung menggantikan posisinya. Sementara itu, sang dalang, Kenjaku, sibuk berburu demi mengakhiri Chuling Game. Pihak SMK Jujutsu mengirim pembunuh bayaran. Teknik kutukannya bisa mewujudkan hal-hal lucu yang ia pikirkan menjadi nyata. Jika dikuasai, kekuatannya setara dengan Gojo. Lanjut, Kenjaku, monster yang hidup ribuan tahun. Tak berdaya melawan lawakan Takaba. Pertarungan mereka super absurd. Tapi Takaba berhasil mengecoh Kenjaku dengan komedinya. Di saat Kenjaku asyik melucu, niat membunuh meledak dari belakangnya. Yuta Okotsu muncul di belakang Kenjaku. Sebelum Kenjaku sadar, tebasan Yuta memisahkan kepalanya dari badannya. Padahal dia memantau semuanya, tapi malah mati disergap semudah ini. Hanya tersisa kepala, ia berteriak dengan dendam. Seseorang akan mewarisi tekadku. Siapa yang akan mewarisinya? Masih jadi misteri. Kembali ke medan tempur utama. Hakari dan Uraume lanjut baku hantam. Sementara di pihak Sukuna. Setelah Gojo dan Kashimo tewas, Yuji dan Higuruma mendarat untuk melanjutkan estafet. Pasukan gagak Mei Mei menyerang duluan. Tapi Sukuna menepi semuanya dengan gampang pakai Kamutoke. Mei Mei mengerti, monster sekelas Gojo dan Sukuna pasti bisa mematahkan jurusnya. Seperti membalikkan telapak tangan. Tapi serangan gagak itu hanya sekadar pengalih perhatian. Tujuannya agar Yuji dan Higuruma bisa masuk menyerang. Benar saja. Higuruma menghantamkan palu raksasanya. Sukuna melompat menghindar. Tapi Yuji sudah menunggu dengan kepalan tangannya, meremukan batu dengan 3 pukulan beruntun. Sukuna tak diam saja. Ia mengangkat Kamutoke untuk merespons. Namun, tangan yang memegang Kamutoke malah terlilit sesuatu. Yuji memanfaatkan celah dan meninju telak. Sukuna harus menggunakan 3 tangan untuk memegang tinju Yuji si anak atletik ini. Sukuna terkejut. Kekuatan pukulannya jelas tak normal. Dan ada alat aneh menempel di lengan Yuji. Lanjut, Higuruma yang menjerat tangan Sukuna dari belakang berteriak. Sidang ulang. Perluasan domain, hukuman mematikan. Medan tempur berubah seketika jadi ruang sidang. Yuji dan Sukuna diseret ke dalam. Target pengadilannya bukanlah Sukuna.
melainkan permohonan banding atas Yuji Itadori, dengan Sukuna ditarik sebagai tergugat bersama. Tuduhan tersebut adalah, pada tanggal 31 Oktober 2018, telah terjadi pembantaian warga sipil di Shibuya. Yang sebenarnya dilakukan Sukuna dengan merampas tubuh Yuji. Higuruma menyampaikan pembelaannya. Meski Yuji Itadori telah mengaku bersalah, pengakuan itu keluar karena rasa tanggung jawabnya yang keliru. Yuji bukanlah pelaku sebenarnya. Pelaku aslinya adalah Sukuna. Saat Higuruma menyiapkan bukti untuk membatalkan tuduhan, Sukuna memotong pembicaraan, banyak bacot. Aturan domain ini sudah aku paham. Aku cuma tertarik dengan pedang itu. Mau di mana dan kapanpun aku membantai orang. Aku tak peduli. Cepat jatuhkan vonisnya. Tanggapan acuh tak acuh itu dianggap sebagai pengakuan. Sang hakim pun bertindak resmi. Penyitaan dan hukuman mati bagi Sukuna ini adalah hukuman terberat dalam domain Higuruma. Tapi Sukunya sama sekali tidak panik, bahkan dia tersenyum. Sidang usai, domain Higuruma pun hancur. Kembali ke medan tempur, Higuruma berhasil mendapatkan pedang Algojo. Pedang kematian. Siapapun yang tertebas akan mati seketika 100%. Higuruma mulai menganalisis. Sukuna mungkin kehilangan teknik 10 bayangan saat melawan Gojo. Jadi teknik yang disita harusnya adalah Shirine, milik Sukuna. Kesempatan langka ini jangan disia-siakan. Teruslah berdetak, hukuman mati adalah hasil terbaik yang bisa dicapai. Para penyihir di ruang pantau pun bersiaplah untuk menyelam ke medan perang. Namun saat berhadapan dengan Raja Kutukan, Higuruma mendadak merasa putus asa. Kau ingin mati, Higuruma? Ya, mereka berdua tahu yang sebenarnya. Kesempatan ini hanyalah semu. Meski punya pedang maut, tak ada gunanya jika tebasannya meleset. Detik berikutnya, hujan tebasan Sukuna langsung menerjang Higuruma. Di saat kritis, Kusakabe datang menyelamatkan. Dia menahannya. Melihat tebasan itu, Higuruma baru tersadar. Sitaannya ternyata bukan menyegel teknik Sukuna, tapi malah menyita alat kutukan Sukuna, Kamutoke. Sialan. Dia bahkan tidak paham efek domainnya sendiri. Padahal dia baru jadi penyihir selama 2 bulan. Namun, kecepatan tumbuhnya setara Gojo Satoru. Sukuna pun mengakuinya sebagai jenius sejati. Dialah Higuruma Hiromi. Di tengah pertempuran sengit, dia berhasil memvonis mati Sukuna. Mendapatkan pedang pembunuh instan, tapi siapa sangka penyitaan itu hanya mengambil alat kutukan Kamutoke. Teknik Shirine, Sukuna masih aktif menghadapi tebasan maut Sukuna. Higuruma yang minim pengalaman sangat terdesak. Meski terkena banyak sayatan, dia belum mati. Terima kasih kepada Kusakabe yang datang membantu. Dengan domain sederhana, Sukuna pun menyadari semua orang, termasuk Itadori, menjadi lebih kuat. Bahkan bisa memakai simple domain. Untuk menahan tekniknya, Kusakabe sebenarnya sangat tegang. Dia pikir tadi nyawanya sudah berakhir. Tapi dia paham tebasan Sukuna bukan semuanya tebasan pembelah dunia. Tapi yang paling mengerikan adalah Sukuna belum melepaskan api Shibuya. Api yang menghanguskan Jogo. Mengerti sekali, semuanya tak ada waktu untuk melamun. Kusakabe bertanya apakah Higuruma masih bisa bergerak. Setelah Higuruma mengiyakan, dia meminta maaf. Tak menyangka, sitaan hanya mempan pada alat kutukan. Kusakabe bilang itu cukup. Karena pedang Algojo adalah kunci untuk mengakhiri semua mimpi buruk ini. Meski harus mati, Kusakabe akan melindungi Higuruma. Gaya bisa, tapi dalam hati dia sadar, ajal sudah dekat. Mungkin hari ini dia akan mati di sini. Sukuna menjulurkan lehernya dan berkata, pertahanan dasar, kalian lumayan juga. Sekarang lihat kelincahan kalian. Mau lomba lari denganku, bocah? Seketika, Choso menyerang dari kejauhan. Pierre Cingblad mengarah ke Sukuna. Tembakan itu nyaris kena, tapi Sukuna menghilang sekejap. Sebelum Choso bereaksi, Sukuna sudah berada tepat di depannya. 2 tangan Sukuna menembus perut Choso. Darah dimuntahkan dari mulutnya. Pukulan lain mendarat, membuat Choso terpental jauh. Untung Itadori datang tepat waktu menangkapnya. Saat itu juga, sebuah pisau terbang menyerang Sukuna. Sukuna menepisnya dengan santai. Bersamaan dengan itu, Ino menangkap senjatanya di atas reruntuhan. Lompat dan tebas Sukuna. Meski tertahan, serangan Ino punya daya hancur luar biasa. Lantai di bawah kaki Sukuna hancur total. Sukuna sadar ini bukan senjata biasa. Ternyata itu senjata terkutuk Nanami. Dengan teknik rasio 7:3. Ya, milik penyihir Nanami Kento yang telah gugur. Sukuna langsung membalas. Tendangan keras menghantam Ino. Meski Ino sempat menangkis dengan pisaunya, dia masih terkejut.
Kekuatan tendangan itu gila. Kusakabe dan Itadori menyerang bersamaan, menjepit Sukuna dari dua arah. Tapi gerakan mereka langsung tertahan oleh tebasan Sukuna. Higuruma memanfaatkan momentum Kusakabe, melompat dengan pedang Algojo untuk menebas. Sukuna menghindar dengan mudah. Detik selanjutnya, Higuruma dicengkeram oleh Sukuna. Dua tangan bawah mengunci. Dua tangan atas menghajar wajahnya bertubi-tubi. Lalu Sukuna melirik Itadori dan Kusakabe. Bisa kalian kejar? Higuruma terlempar dengan energi yang mengerikan, menghantam bangunan hingga hancur berantakan. Kusakabe menyuruh Itadori mengejar lebih dulu. Higuruma tidak bisa sendirian, Itadori langsung tancap gas. Ini keahliannya sebagai atlet sekolah. Kejar-kejaran terjadi. Sukuna mengejar Higuruma, Itadori mengejar Sukuna. Tapi keringat dingin menetes di wajah Itadori. Meski sudah lari sekuat tenaga, Sukuna jauh lebih cepat. Jarak mereka makin melebar. Di kejauhan, Higuruma akhirnya mendarat stabil. Tapi Sukuna sudah melompat tepat di depannya. Lalu, hujan tebasan lagi, mencabik-cabik bangunan itu. Higuruma teringat masa lalu. Diskusi para penyihir tentang tekniknya. Ia mengaum bilang pedang Algojo-nya bisa menyelamatkan Fushiguro. Karena pedang itu membedakan jiwa. Jika Sukuna divonis mati, maka hanya jiwanya yang mati, tanpa melukai Fushiguro. Malam tiba. Itadori bertanya langsung pada Higuruma. Higuruma, kau sengaja mencari mati, kan? Tak bisa teknik pembalik, tapi nekat melawan Sukuna. Higuruma mengungkapkan isi hatinya. Dia sudah putus asa dengan hukum. Ditolak oleh keadilan yang dia bela. Dia ingin menghukum dirinya sendiri. Mati setelah menyelesaikan misi ini. Mendengar itu, Itadori paham tapi tetap menasehatinya. Tapi keputusan Higuruma sudah bulat. Balik usai. Pertempuran berlanjut. Higuruma selamat dari tebasan maut Sukuna. Sukuna terkejut. Higuruma menggunakan amplifikasi domain untuk menetralkan tekniknya. Padahal jadi penyihir, belum genap 2 bulan. Bakat yang sangat mengerikan. Sukuna mulai terpesona melihat terangnya pedang Algojo. Sukuna bergumam takjub. Bakat Higuruma setara dengan Gojo Satoru. Permata yang murni, seorang jenius sejati. Duel mematikan pun terjadi. Bakat Higuruma benar-benar membuat Sukuna antusias. Terutama caranya memakai amplifikasi domain. Dia bisa menahan tebasan tanpa membuat pedang Algojo-nya lenyap. Sukuna pernah melakukannya saat lawan Gojo. Memakai amplifikasi sambil menjaga adaptasi Mahoraga tetap aktif. Kini, Higuruma melakukan hal serupa. Pedangnya bersinar kembali. Sukuna memuji, penguasaan teknik Anda sudah hampir setara denganku. Raja Kutukan tersenyum puas. Energi kutukan Sukuna melonjak dengan liar. Tangan bawahnya membentuk segel kutukan. Lengan atasnya terbuka lebar. Namamu Higuruma Hiromi, kan? Itadori yang mengikuti terkejut melihat itu. Gedung tempat Higuruma berada langsung hancur berkeping-keping oleh tebasan. Kusakabe harus turun ke tanah. Higuruma memanfaatkan reruntuhan untuk menyerang Sukuna dari udara. Dia melompat lincah di antara bebatuan. Saat pedang diayunkan, batu besar menghalanginya. Itadori datang menghancurkan batu itu bersama Sukuna. Tidak tinggal diam. Dia menangkap Itadori, menempelkan tangannya ke perut Itadori. Tebasan jarak dekat. Tubuh Itadori tercabik-cabik menderita luka parah. Darah mengucur, dia Sukuna mengejeknya lagi. Sadarlah diri, bocah. Sama sekali kau tidak menarik bagiku. Di tengah reruntuhan yang berjatuhan, duel Sukuna versus Higuruma berlanjut. Semua dorongan Higuruma meleset. Sukuna menjaga jarak, bergelantungan di tiang. Dia mulai merapal mantra, sisik naga. Gema. Meteor dua jari disatukan. Duar. Tebasan raksasa meluluh lantakan sekitar. Sukuna berkata, cepat obati dirimu. Coba kulihat apa kau bisa. Higuruma kehilangan satu lengannya. Tapi tak ada raut lega di wajah Higuruma. Dia belum bisa teknik kembali. Dia memaksa dirinya untuk bangun. Namun saat berdiri, tangan kirinya yang memegang pedang Algojo terjatuh. Sukuna terus memprovokasi. Cuma segini saja. Selanjutnya aku akan memenggal kepalamu. Ayo, pakai teknik pembalik. Kau pasti bisa, atau kau akan mati. Higuruma yang sudah di ujung tanduk mengingat kembali sumpah setianya. Dia harus menyelesaikan misi ini sebelum ajal menjemput. Tapi sekarang, dia tak berdaya. Ujung jari Sukuna sudah membidik kepalanya. Tamat sudah. Tapi tiba-tiba, setelan panah darah menyerang Sukuna. Sukuna terpaksa menepisnya. Itu, piercing blood, milik Choso. Gigi sekali-kalian, ujar Sukuna. Gangguan sesaat itu memberi waktu bagi Higuruma. Di saat genting, dia akhirnya membangkitkan teknik pembalik. Lengan kanannya tumbuh kembali. Dia segera menyambar pedang Algojo. Sangat cepat.
Sebelum Sukuna bereaksi, Higuruma menusukkan pedangnya. Tembus melewati telapak tangan Sukuna. Malah ekspresi tak percaya. Ya, pedang itu memang menembus tangan Sukuna. Tapi sebelum terkena, Sukuna memotong tangannya sendiri lebih dulu. Pedang maut itu jadi tidak berefek. Sukuna mengakui, serangan tadi lumayan. Lalu, tebasan maut Sukuna mendarat di wajah Higuruma. Dalam kondisi sekarat, Higuruma masih memikirkan misinya. Dengan sisa tenaga terakhir, dia melemparkan pedang Algojo. Itadori muncul di saat yang tepat. Menangkap pedang warisan Higuruma. Mata mereka bertemu. Tanpa sepatah kata pun, Itadori mengerti. Ini adalah wasiat terakhir Higuruma. Dia menitipkan semua harapan padanya. Mengingatkan Itadori pada kematian Nanami di Shibuya. Namun kali ini berbeda. Serangan yang lumayan. Tapi detik berikutnya, tebasan Sukuna mendarat telak di wajah Higuruma. Di saat tak berdaya ini, Higuruma masih memikirkan misinya. Dengan sisa tenaga terakhir, dia melemparkan pedang Algojo. Itadori muncul tepat waktu, menangkap pedang lemparan Higuruma. Mata mereka saling bertatap. Tanpa sepatah kata pun, Itadori paham akan misi terakhir Higuruma. Dia menitipkan semua harapan pada dirinya. Teringat pada saat terakhir Nanami. Namun kali ini berbeda. Tatapan Yuji tajam, tanpa keraguan sedikit pun. Higuruma tahu Yuji mengerti maksudnya. Dia tersenyum tipis, bagus. Menggenggam pedang Algojo tanpa ragu. Yuji melanjutkan kutukan deposit Higuruma. Menusukkannya ke punggung Sukuna. Sayangnya, serangan ini tak melukai Sukuna. Sukuna menghindar dan muncul di belakang Yuji. Tangan Sukuna yang putus mulai beregenerasi. Serangannya meleset, Yuji kaget. Ketika dia melihat tangannya, pedang Algojo itu perlahan memudar. Ini menandakan nyawa Higuruma sudah di ujung tanduk. Dan, Sukuna tidak membuang waktu. Dua tebasan menyilang langsung meluncur. Tak sempat menghindar, Yuji kena telak. Darah muncrat. Ini, tangan Sukuna sudah pulih sepenuhnya. Tapi dia sedikit terkejut. Pinggang Yuji robek. Ternyata sudah sembuh. Tiba-tiba, sesosok bayangan muncul di arena. Menarik perhatian Sukuna. Ternyata Ui dan Kirara. Mereka mengevakuasi tubuh Higuruma. Hilang dalam sekejap. Sukuna langsung menebak. Itu teknik teleportasi. Mayat Gojo pun sudah diangkut. Sukuna adalah waktu berbalik menatap Yuji. Dan kaget melihat lukanya yang menutup. Sukuna heran, bocah ini hanya dalam waktu sebulan menguasai RCT, reversing curse. Tapi sukunya tidak langsung menyerang. Dia berpikir. Entah kenapa, dia merasa kesal. Kakinya terdiam dengan tatapan kosong. Dia teringat Higuruma yang baru saja dia hadapi. Apa aku berduka untuknya? Tentu tidak. Aku selalu memegang prinsip hidupku. Melakukan apapun semauku, tak pernah berubah. Lalu kenapa aku merasa gelisah? Padahal 1000 tahun lalu juga ada orang begitu. Apakah sejak 1000 tahun lalu, yang berubah adalah diriku, menatap Yuji yang sudah pulih sempurna? Sukuna akhirnya sadar sumber kegelisahannya. Semua ini gara-gara Yuji. Karena jiwa mereka pernah berbagi wadah yang sama. Jadi Sukuna sangat tahu. Jiwa Yuji selalu bisa bangkit walau hancur berkali-kali. Punya cita-cita yang pantang menyerah. Meski kekuatannya sangat jauh di bawah Sukuna. Tapi tekad kuatnya itu setara dengan Sukuna. Hal itulah yang bikin Sukuna muak. Dia benci orang tipe ini. Sukuna akhirnya paham apa yang membebaninya. Sambil merentangkan 4 lengannya, dia bersumpah untuk menghancurkan mereka semua. Tapi tiba-tiba, di langit, cahaya putih berbentuk salib muncul. Semua orang bingung. Kogane muncul mengumumkan aturan baru Chuling Game. Hak untuk mengaktifkan penggabungan Tengen dan kemanusiaan dipindah tangankan ke Fushiguro Megumi. Artinya, hak itu jatuh ke Sukuna yang merasuki tubuhnya. Cahaya salib yang menyilaukan berubah menjadi bola kecil di tangan Sukuna. Lalu ditelan utuh. Kusakabe langsung menebak situasinya. Sergapan Yuta ke Kenjaku pasti berhasil. Sukuna menyeringai dan sesumbar. Akan kubunuh kalian semua. Lalu kuhabisi seluruh pemain Chuling Game. Dan menuntaskan rencana Kenjaku. Menggabungkan Tengen dengan kemanusiaan. Kakinya siap mengamuk. Ini bukan lelucon lagi. Tapi tiba-tiba, area sekitarnya meledak hancur. Sesosok pemuda keren muncul membawa pedang. Sang bocah cinta sejati, Yuta Okotsu tiba. Maaf aku terlambat. Yuta Okotsu versus Sukuna.
perluasan domain, cinta kasih sejati, serangan teknik kopi tanpa batas. Sebagai petarung terkuat, kedua setelah Gojo, Yuta maju. Berapa lama dia bisa bertahan melawan Sukuna? Sukuna menghancurkan segalanya. Menebas Gojo, lalu mengoyak Kashimo. Bahkan si jenius Higuruma jatuh juga. Tapi anehnya, mayat Gojo menghilang dari arena. Sukuna memutuskan bertarung serius. Dan aset terkuat yang tersisa, Yuta, sudah kembali usai membunuh Kenjaku. Sukuna menyerang lebih dulu. Energi kutukannya meluap. Mereka beradu pedang di udara. Kakinya bangga. Berjuang dan berjuang. Kalau tak membunuhku, kalian yang mati. Yuta langsung menjaga jarak. Dan memanggil sang kekasih. Roh kutukan tingkat spesial, Rika. Tangan raksasa Rika menekan Sukuna kuat-kuat. Mengaum dengan marah. Beraninya kau sombong. Ditekan Rika, Sukuna malah tertawa. Sang ratu datang juga. Mari putar waktu sedikit ke belakang. Saat Yuta menyergap Kenjaku dan memenggal kepalanya, Kenjaku berteriak, akan ada yang mewarisi tekadku. Saat Yuta mau memberi serangan pamungkas, tubuh Geto tiba-tiba berontak. Yuta terkejut. Cepat-cepat memanggil Rika. Teknik manipulasi roh kutukan lepas kendali. Ribuan roh terkutuk menyemprot ke arah Yuta. Yuta menebas habis sebagian roh itu. Tapi banyak roh yang kabur terpencar. Rika muncul memblokir jalan dan menghajar roh-roh buas itu. Kepala Kenjaku terbang ke udara. Panggil Kogane untuk menambahkan aturan baru. Pengalihan hak penggabungan dengan kemanusiaan. Kepada Megumi Fushiguro, benda hitam pekat di bawah kepala Kenjaku tiba-tiba melahirkan embrio. Jutaan kejutan, mungkinkah Tengen? Sedetik kemudian, embrio itu jadi bola cahaya dan terbang jauh. Itu yang ditelan Sukuna tadi. Di saat yang sama, pedang Yuta menusuk kepala Kenjaku. Mengakhiri hidup iblis berusia ribuan tahun itu. Kembali ke duel Yuta melawan Sukuna. Yuta dan Rika mengepung Sukuna dari dua sisi. Yuta adalah petarung terkuat SMA Jujutsu saat ini. Hanya dia yang bisa menyeimbangkan, melihat tangan Sukuna yang pulih. Yuta menebak, Sukuna sudah pulih lumayan banyak. Open domain lagi hanya tinggal menunggu waktu saja. Apalagi Higuruma sudah tiada. Rencana bunuh pakai pedang Algojo telah gagal. Yuta melanjutkan pikiran, apa keputusannya salah? Kalau saja aku tetap di sini, membantu Higuruma menebas Sukuna. Apa hasilnya lebih baik? Tapi tak ada waktu menyesal. Baja penyangga di sampingnya ambruk. Pertarungan Yuta versus Sukuna resmi dimulai. Rika menyerang lebih dulu. Tubuh raksasanya menghalangi pandangan Sukuna. Yuta menusuk dari titik buta, tapi Sukuna membacanya dengan santai. Melawan pedang Yuta dengan tangan kosong. Dari bunyi gesekan antara telapak tangan dan pedang, Sukuna membalut tangannya dengan tebasan yang berputar layaknya gergaji mesin. Jadi dia tak menyentuh mata pisaunya secara langsung. Yuta cepat-cepat melepas pedangnya. Sukuna sadar ada ancaman dari belakang. Rika menyerbu masuk. Karena Sukuna menahan Rika dengan dua tangan kanannya. Tangan kanan atas meninju Rika keras. Tangan kanan bawah memblokir serangannya. Tangan kiri atas memegang pedang Yuta. Tangan kiri bawah menembakkan tebasan ke arah Yuta. Yuta menahan tebasan itu mentah-mentah. Lalu membalas dengan pukulan telak ke arah perut Sukuna. Mulut di perut sakit sekali. Memanfaatkan celah ini, Yuta merebut kembali pedangnya dan menebas Sukuna. Tapi Sukuna merunduk menghindar. Rika dan Yuta menjepit Sukuna lagi. Rika meninju lurus dari depan. Yuta menebas dari belakang. Tapi Sukuna mengusir mereka semua. Yuta kembali memikirkan hal tadi. Menyesal? Apakah dia salah menyergap Kenjaku? Harusnya aku mengeroyok Sukuna dulu di sini. Apa itu lebih baik? Kalau tidak, situasinya takkan separah ini. Tapi itu pemikiran yang salah. Yuta segera sadar. Dia memang ingin menghabisi Kenjaku dengan tangannya sendiri. Sedetik kemudian, cincin di jarinya bersinar. Kuda-kuda dipasang si domain. Cinta kasih sejati. Medan berubah jadi reruntuhan dengan ribuan pedang tertancap. Sukuna terjebak di penghalang. Ini ada di domain. Sukuna saat ini belum bisa buka domainnya. Jadi dia menggunakan teknik anti domain. Keranjang anyaman vakum. Melihat itu, Yuta mencabut satu pedang dan menebas Sukuna. Sukuna langsung mengangkat tangan untuk menahan. Pedang itu hancur saat ditepis. Tapi detik berikutnya, ledakan spasial terjadi. Benar, itu adalah teknik manipulasi surga, salinan Urotakako. Lanjut, setelah dipakai, pedang di tangan Yuta hangus jadi debu dan lenyap. Yuta telah mengambil keputusan. Aku harus mengakhiri semua ini di domain. Asap menghilang. Separuh wajah Sukuna terluka. Sukuna langsung paham rencana Kubu SMA Jujutsu. Melalui ingatan Megumi, Sukuna mengetahui teknik Yuta adalah kopi.
Dan efek pasti kena yang tertanam di domain ini. Pasti teknik tangga Jacob milik malaikat. Yuta memaksanya untuk memakai. Keranjang anyaman hampa itu akan mengunci separuh tangan dan mulutnya. Setelah itu, Yuta bebas pakai teknik kopian di dalam domain. Untuk menghajarnya, Sukuna juga mengingat pukulan aneh Yuji. Semuanya masuk akal sekarang. Benar, Yuji juga ada di domain Yuta. Sukuna mengerti dengan benar. Mereka berencana menggunakan pukulan Yuji yang bisa menargetkan jiwa. Untuk memisahkan jiwanya dari tubuh Megumi. Sukuna menyeringai pada Yuji. Hebat juga kau. Diberi peran yang penting. Duel pamungkas bertiga segera dimulai. Penyihir spesial cinta sejati, Yuta Okotsu, perluasan domain, teknik kopi tanpa batas, melawan Sukuna. Bersama Yuji siap merobek jiwa Sukuna. Sukuna harus menahan domain dengan keranjang anyaman kosong. Sambil harus meladeni serangan peniru Yuta. Domain cinta sejati. Memilih satu teknik yang dikopi. Sebagai efek pasti kena yang melekat di barrier. Sedangkan teknik yang tak terpilih akan tersebar acak ke dalam pedang-pedang di arena. Hanya Yuta yang bisa menggunakannya. Pedang mana berisi teknik apa hanya diketahui saat Yuta menyentuhnya. Sekali pakai, pedang langsung hancur. Yuta mencabut pedang yang lain. Shikigami-shikigami kecil berterbangan. Melesat ke arah Sukuna. Ini adalah teknik dari koloni Sendai. Teknik kopian Shikigami Deruf. Lintasan terbang Shikigami membentuk tebasan mematikan. Seketika, Shikigami mengelilingi Sukuna. Lintasannya mengepung Sukuna rapat-rapat. Yuji ikut maju dan mendaratkan pukulan beruntun. Tapi Sukuna menangkisnya dengan tangan kiri. Saat Sukuna mendongak, Rika sudah siap menerkam dari udara. Di momen krusial, Sukuna menghindar selangkah. Tapi itu membuatnya menyentuh lintasan Shikigami. Banyak sayatan luka bermunculan dan berdarah. Sukuna kaget. Berkat pengalamannya, ia langsung sadar. Yuta menanamkan efek pasti kena. Di lintasan Shikigami itu, Yuta lalu menukik dari langit. Melesat ke arah Sukuna dan kembali memakai teknisi Urotakako, teknik yang mengubah langit. Sangat layak untuk disobek kainnya. Akibat pertarungan sengit dengan Gojo. Otak Sukuna masih rusak. Saat ini, dia tak bisa mengaktifkan domain. Efisiensi RCT-nya pun anjlok. Belum lagi harus mempertahankan keranjang anyaman hampa. Praktis, tebasan ruang juga tak bisa dipakai. Saat Sukuna masih menganalisis, Rika melempar Yuji layaknya peluru. Yuta pun mengoyak langit, menebas Sukuna. Sekali lagi serangan ganda depan belakang. Kedua lengan Sukuna sibuk memegang keranjang anyaman vakum. Sisa dua lengannya di atas, satu menahan pedang, satunya lagi menahan tendangan Yuji. Menerima serangan Yuji, Sukuna kembali merasakan jiwanya diguncang. Serangan pasif penembus jiwa Yuji sungguh merepotkan. Yuji berniat membangunkan Megumi Fushiguro. Setiap kali terkena pukulan Yuji, output energi kutukan Sukuna merosot tajam. Kontrol atas tubuh Megumi pun makin goyah. Kalau terus begini, kakinya sadar, dia akan melemah hingga keranjang anyaman hampanya hancur. Lalu serangan, pasti kena, di domain Yuta. Itulah teknik tangga malaikat Yakub. Akan menghantam telak. Menghapus seluruh benda kutukan dalam tubuh Megumi. Tiba-tiba, Yuji mencengkeram erat tangan Sukuna, tak mau melepaskannya sedikit pun. Namun tanpa diduga, tangan itu menempel di dada Yuji. Sukuna bersiap melepaskan tebasan, tapi Yuta dengan sigap menyesuaikan posisinya. Dan mendadak berteriak, "Jangan bergerak." Itu ucap kutukan milik Inumaki. Saat tubuh Sukuna kaku sesaat, Yuta mencabut pedang lain dan menebas ganas. Serangan spasial mematikan lagi dari Urotakako. Sukuna terpental dihantam serangan itu. Rika tak tinggal diam, menyusul dari samping, satukan kedua tangannya dan pukul dengan keras. Hancurkan Sukuna dari pilar hingga dia jatuh ke tanah. Bersamaan dengan itu, Yuta dan Yuji secepat kilat menerjang. Tanpa diduga, dari balik debu, Sukuna mengulurkan tangannya, menembakkan tebasan jaring laba-laba. Mereka berdua terkejut. Berikutnya, keduanya telah terkena tebasan jaring Sukuna. Bahkan pukulan Rika dari udara berhasil ditangkis. Tebasan diluncurkan lagi. Tangan Rika terpotong rata. Saat itu, Sukuna menyadari kalau dia tidak menyentuh langsung, tebasannya takkan bisa membunuh mereka. Bukan hanya karena output energinya menurun. Usai melawan Gojo, tapi seluruh kubu SMA Jujutsu bertambah kuat. Yuji bahkan sudah bisa RCT, kutukan pembalik. Lalu domain Yuta. Mengunci target pasti hit hanya pada satu Sukuna, membuktikan betapa lihainya Yuta dalam mengontrol teknik kekau barrier. Tak tahan penasaran, Sukuna pun bertanya. Di bulan ini, latihan macam apa yang kalian jalani? Yuji, yang lukanya sudah pulih berkat RCT, menjawab ketus. Tentu saja usaha dan kerja keras. Tanpa efek samping, dari pertarungan Gojo melawan Sukuna, mereka takkan punya celah sedetik pun untuk pakai RCT. Pasti sudah mati konyol sejak awal. Meski enggan mengakui. Faktanya, mereka saat ini berhadapan dengan penyihir terkuat.
Jika tidak diselesaikan di domain ini, akibatnya akan sangat fatal. Serangan 3 penjuru datang lagi. Rika dan Yuji menyerang dari samping. Kakinya menolak, sementara dari depan, Yuta menusuk dengan pedang. Serangan itu meninggalkan kotak putih di dada Sukuna. Ini adalah teknik milik mangaka Charles Bernard. Kemampuan untuk melihat sepersekian detik ke masa depan. Dengan itu, Yuta menghindari sapuan tinju Sukuna dan mendaratkan Hawk telak di kepala Sukuna. Sukuna langsung mengerti, itu kemampuan melihat masa depan. Rentetan serangan mereka tidak ada habisnya. Tekan terus Sukuna tanpa henti. Otak Sukuna bekerja cepat, menyimpulkan teknik yang bisa ditiru Yuta. Pasti sudah hampir habis. Di saat yang sama, Yuta juga sedang berpikir hal yang sama. Jika itu adalah teknik yang Sukuna belum pernah lihat sebelumnya, pasti ada celah untuk menyerang. Kalau saja aku bisa mencabut pedang itu. Benar saja, Yuta mengeluarkan pedang lainnya. Dengan 2 pedang di tangan, Yuta menerjang Sukuna. Pedang kanannya mengeluarkan teknik Urotakako, merobek ruang untuk dipakai sebagai perisai. Lalu, pedang kirinya menusuk menembus ruang itu ke arah Sukuna. Tapi Sukuna menahan pedang itu. Awalnya Sukuna tak merasakan keanehan. Masih adu kuat dengan Yuta. Tapi tiba-tiba Yuta merapal, tebasan. Seketika wajah dan tangan Sukuna teriris. Darah muncrat membasahi area. Menerima serangan itu, Sukuna langsung sadar. Yuta ternyata telah meniru teknik tebasannya sendiri. Yuta Okotsu meniru teknik Sukuna. 1 tebasan telak melukai Sukuna secara langsung. Sukuna sangat terkejut. Kapan bocah ini berhasil meniru kemampuannya? Seakan membaca pikirannya, Yuta berkata, 1 jari terakhirmu belum kau temukan, kan? Yuji langsung masuk, meninju lurus wajah Sukuna. Sukuna langsung paham. Oh, jadi begitu, kau yang memakannya. Yuta melanjutkan rentetan serangan Yuji. Menghantam perut Sukuna dengan telapak tangannya. Yuji melanjutkannya dengan tendangan lutut. Tapi Sukuna membalas cepat. Kunci gerakan Yuji. Lengan kiri atas menempel di perut Yuji, melepaskan tebasan. Yuji tak bisa lepas, terpaksa menelan mentah-mentah serangan itu. Darah segar langsung muncrat ke wajah Sukuna. Pandangan kakinya tertutup sesaat. Yuta tak buang waktu. Sebuah pukulan yang kuat menghantam dagu Sukuna. Terkena hal itu, Sukuna harus melepaskan Yuji. Jatuh ke tanah, Yuji semakin cemas. Aku harus mengalahkan Sukuna, di sini, sekarang juga. Ini kesempatan terakhir menolong Megumi. Tidak boleh terlambat sama sekali. Gunakan RCT, sembuhkan tubuh secepatnya. Melihat tebasan mematikannya, gagal membunuh Yuji jarak dekat. Sukuna merutuk dalam hati. Output energinya dan kendali atas tubuh Megumi sudah merosot parah. Gempuran terhadap Sukuna tak kunjung usai. Rika menyeret Sukuna dan membantingnya ke tanah. Yuji bangkit dengan tendangan putar mematikan. Kena telak. Namun saat itu, Yuta dan Yuji menyadari gelagat buruk. Sukuna melepaskan keranjang anyaman hampa dengan kedua tangan bawahnya, berhenti menahannya. Demi membiarkan tebasan, pasti kena, malaikat menghantamnya. Demi melancarkan 1 tebasan ruang pamungkas. Namun, reaksi Yuji dan Yuta jauh lebih cepat. Yuji langsung mengunci lengan kanan bawah Sukuna. Rika mencengkeram 2 lengan atas Sukuna dari kanan dan kiri. Yuta merangsek maju. Ternyata langkah nekat Sukuna sudah terbaca sepenuhnya. Melihat Yuta mendekat, 1 tangan Sukuna yang bebas memegang kepala Yuta. Tapi bumi menyerang dengan cepat dan lugas, mengincar mulut di perut Sukuna. Dia bahkan menarik lidah mulut itu keluar. Panik, Sukuna menembakkan tebasan untuk memukul mundur Yuta. Yuta tanpa kain, menggunakan RCT sambil kembali menyerbu. Yuta tahu betul, tebasan, ruang kaki tak bisa dipakai bersamaan dengan keranjang anyaman hampa. 1 serangan saja butuh rapal mantra. Jadi, untuk mencegah hal buruk, Yuta pastikan Sukuna tak bisa melakukan keduanya. Dan tebasan Yuta pun merobek mulut Sukuna. Sukuna membalas brutal, mendaratkan tebasan di tubuh Yuta. Tapi Yuta bisa rasakan, tebasan Sukuna makin melemah. Pertarungan jarak dekat dengan Sukuna bukan hal menakutkan lagi. Yuta menebas lagi. Sukuna mau menghindar, namun tiba-tiba wajahnya terasa sakit luar biasa. Darah Yuji yang dimuntahkan tadi meledak keras, terlihat segel tangan Yuji. Itu teknik darah penembus. Serangan mendadak bikin Sukuna tak berdaya saat Yuta menebas putus salah satu lengannya. Situasi kini berpihak pada mereka. Yuji dan Rika mengunci pergerakan Sukuna. Yuta segera meluncurkan efek, pasti kena. Dari dalam domainnya, energi kutukan dimaksimalkan. Tangga Jacob. Cahaya terang benderang dari langit menghujam bak pilar raksasa, menelan tubuh Sukuna. Yuta dengan cepat menggantikan posisi Yuji, menarik pedang ke arah lengan Sukuna yang dipegang Yuji. Yuji melompat mundur untuk ambil posisi.
Tinjunya memancarkan energi kutukan, berteriak memanggil jiwa sahabatnya, "Bangunlah, Megumi!" Dan meninju Sukuna dengan sekuat tenaga. Secara struktur jiwa, taktik Yuta dan Yuji sempurna tak ada celah. Yuji memang berhasil memukul mundur Sukuna dan membangunkan Megumi Fushiguro. Namun cukup, biarkan saja aku sendiri. Yuji hanya bisa menatap nanar. Jiwa Megumi tampak seperti orang depresi yang tenggelam, memohon untuk ditinggal sendirian. Benar, jiwa Megumi sudah lama menyerah. Tekadnya untuk hidup telah padam. Memilih menyerah layaknya diriku dulu. Di momen genting itu, mantra kutukan terdengar. Sisik naga, tolakan, bintang ganda. Kemana jari Sukuna menunjuk? Disitulah Yuta tersambar tebasan ruang. Secara telak, darah menyembur dari sayatan sedalam belasan sentimeter. Rika dan Yuji pun tak luput dari serangan. Akibat tebasan ruang itu, domain Yuta langsung hancur berkeping-keping. Namun, senyum kemenangan Sukuna tiba-tiba memudar. Saat sebilah pedang panjang tiba-tiba menembus dari belakang, menusuk tubuh Sukuna tepat di titik vital. Ya, ini adalah trik paling standar dan klasik di dunia Jujutsu. Sukuna dalam kondisi prima pasti bisa menangkisnya dengan mudah. Tapi ini taktik kejutan. Saat musuh sedang lengah usai merasa menang, sang pembawa pedang adalah pengguna pembatasan surgawi, Maki Zenin. Pedang pemecah jiwa miliknya telah akurat menusuk tubuh Sukuna. Kombinasi Yuta dan Yuji memang berhasil menggapai jiwa Megumi Fushiguro. Sayang, Megumi malah menyerah pada takdir, memberi celah Sukuna melepaskan tebasan ruang, menghantam Yuta telak. Saat domain Yuta lenyap, Maki Zenin datang menyergap. Pedang pemecah jiwanya sukses menusuk tubuh Sukuna. Saat Yuta dan Yuji sedang bertarung habis-habisan di dalam domain, Kusakabe dan kawan-kawan menunggu di luar. Untuk penyergapan Maki, ini bagian dari rencana. Begitu barier hancur, Maki segera menyerbu masuk. Sinyalnya akan diberikan saat Sukuna di titik paling lemah. Dan saat barier itu pecah, Kusakabe sudah membayangkan skenario terburuk dan terbaik. Skenario terbaik, Maki menyergap sukses. Skenario terburuk, tubuh Yuta juga tertebas putus. Saat Maki memegang Sukuna, Rika mengangkat. Tubuh Yuta menjauh dari bahaya. Ui juga muncul tiba-tiba, membawa pergi Rika dan Yuta. Suku yang putus asa, jaga jarakmu dari Maki. Cepat-cepat menyembuhkan lukanya dengan RCT. Sukuna juga sadar, domain hancur secara sengaja oleh Yuta, sebagai sinyal jebakan. Memanfaatkan pecahnya domain untuk mengecoh, agar sang pembatasan surgawi, Maki bisa menyerang diam-diam. Taktik yang cerdas. Sukuna yang sedang menyembuhkan dirinya sadar, luka akibat Maki sembuh dengan sangat lambat. Ini karena tebasan pedang pemecah jiwa, pedang yang melukai jiwa secara langsung. Kemampuannya yang anjlok, bikin Sukuna tak bisa sembuh total. Di sisi lain, Yuji masih punya tenaga, bersiap lanjut bertarung. Tapi baru melangkah, rasa sakit menusuk. Yuji muntah darah dan ambruk. Otaknya memproses cepat. Apa yang sebenarnya terjadi? Padahal jawabannya sudah jelas. Berkali-kali pakai RCT, kutukan pembalik, teknik pamungkas yang baru dipelajarinya. Untuk menyembuhkan luka fatal secara instan, pasti ada luka dalam yang terlewatkan. Yuji panik memutar otak, mencari tahu titik mana yang belum disembuhkan. Tiba-tiba tangan seseorang menepuk punggungnya. Ingat-ingat lagi pelan-pelan. Benar, itu kakak Choso. Kembali ke arena utama, Maki dan Sukuna beradu sengit. Keduanya saling mendesak tanpa ampun. Tiba-tiba tebasan Sukuna menghancurkan beton di sekitarnya. Puing-puing menutupi pandangan Maki. Dan di celah sempit itu, di balik kepulan debu, terdengar samar rapal mantra. Berkat insting pembatasan surgawinya, Maki mendengarnya. Ia langsung merunduk. Benar saja, sedetik kemudian, tebasan ruang melintang dahsyat, menyapu bersih semuanya jadi hamparan puing. Asap menipis, keduanya diam. Di mata Sukuna, wanita ini bisa membaca tekniknya lebih baik dari penyihir manapun. Sensasinya mirip saat melawan Mahoraga di Shibuya dulu. Maki juga melihat Sukuna masih bisa bergerak, meski jantungnya tertusuk pedang. Pasti Sukuna memaksa jantungnya berdetak pakai energi kutukan. Maki tersenyum sinis dan bertanya, "Bisa bertarung sambil jaga denyut jantungmu?" Sukuna balas tersenyum. Sepertinya tak masalah. Di tempat lain, Uraume yang mempunyai perselisihan mekanis dengan Hakari Sukuna berkata, sama hanya bermain-main, belum pakai kekuatan penuh. Kembali ke medan tempur utama, Maki dan Sukuna terus beradu fisik. Tapi Maki agak putus asa. Sukuna menyelinap ke punggungnya dan melepaskan tebasan. Tepat di saat itu, hawa kutukan meledak dari belakang Sukuna. Ternyata Ino. Melihat tamu tak diundang itu, Sukuna tersenyum remeh, berbalik dan tembakan tebasan satu tangan. Ino cuma bisa menyilang lengan menangkis. Sukuna susul dengan tendangan keras. Terkena tendangan itu,
Mata Ino menjadi kosong, muntah darah dan terlempar keluar gedung, tapi di detik itu juga. Senyum di wajah Sukuna luntur, dia menyadari Ino tidak membawa senjata 7-3 tadi. Di saat yang sama, dari lantai atas Sukuna, sesosok bayangan menghunus pedang bersiap menebas. Ternyata Kusakabe. Sekali tebas, lantai tembus seketika. Dan senjata 7-3 itu telah menghantam tubuh Sukuna. Sayang, serangan mendadak dilakukan oleh Sukuna. Kusakabe sadar taktiknya terbaca. Beberapa saat kemudian, Kusakabe dipaku ke dinding. Tiba-tiba bayangan hitam melesat di depan Kusakabe. Maki. Dia menerjang Sukuna, menyelamatkan Kusakabe, dan menebas putus pilar-pilar di sekitarnya. Dalam hatinya, Maki mengambil keputusan. Meski Yuta Okotsu mungkin bisa selamat, menunda pertarungan ini terlalu berisiko. Harus dihabisi. Sekarang juga, Sukuna telah membantai banyak musuh kuat. Dan sekarang yang membangunkan nafsu makannya adalah Maki Zenin di depannya. Tubuh pembatasan surgawi yang membuang energi kutukan sepenuhnya. Melihat realita itu, Sang Raja Kutukan kegirangan bukan main. Maki menendang puing pilar untuk menyerang. Tak disangka, keberadaan Sukuna menghilang seketika. Detik berikutnya, tangan Sukuna mencengkeram wajah Maki, melemparnya keluar gedung. Untuk Sukuna, Maki bukan penyihir setengah matang seperti Yuji. Maki adalah ketiadaan mutlak. Sambil teriak kegirangan, Sukuna berseru. Pada akhirnya, Jujutsu hanyalah kulit dan daging. Tubuh fisik inilah tulang dan sumsumnya. Kau tahu? Eksistensimu sendiri adalah penyangkalan telak bagi para penyihir. Pertarungan fisik level tinggi pecah. Keduanya saling hantam mematikan. Jujutsu atau tubuh fisik, yang mana yang patut diapresiasi kehebatannya? Biar pertarungan ini yang menjawabnya. Maki tiba-tiba menyadari. Sukuna berhenti menyembuhkan dirinya sendiri. Tebasan pedang yang ia luncurkan, menangkap Sukuna dengan tangan kosong. Untuk Sukuna, ini pertama kalinya ada lawan yang memberinya sebuah misi khusus. Energi kutukan memusat di kepalan tangan Sukuna. Percikan petir hitam menyambar buas. Kilatan hitam dari Sukuna menghantam telak tubuh Maki. Melihat pemandangan mengerikan itu, tatapan Kusakabe kosong tak percaya. Kini di arena, hanya Sukuna yang berdiri tegak. Usai dihantam kilat hitam, Maki langsung terjatuh. Keputusasaan menyelimuti Kusakabe. Dulu pernah ada pertanyaan. Untuk para petarung terkuat, siapa penyihir tingkat 1 terkuat? Tanpa diduga, semua sepakat memberi jawaban yang sama. Kusakabe. Menatap Sang Raja Kutukan, batin Kusakabe mengumpat ribuan kata kasar. Gimana cara menangnya? Tahu gini, mending kabur dari tadi. Tapi karena sudah terlanjur di sini, apa yang bisa dilakukan? Harus bertarung? Aku melawan Sukuna. Dalam sekejap berpikir, Kusakabe tak memilih mundur. Secara perlahan, dia mengeluarkan pedang panjangnya.